Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Tanpa terasa, kita memasuki ibadah kita yang kelima ya. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah streaming kepadamu. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang layakkan kami, Kau ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, Tante akan memberikan firman Tuhan, ya, di mana tema pada pagi hari ini adalah tidak pernah mengeluh. Dan diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai 36. Dalam cerita ini ada 3 bagian ya, coba kalian perhatikan. Dan ini saling berkaitan. Ketika Tuhan Yesus mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis oleh Herodes di dalam penjara, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir ke sebuah tempat karena mereka sudah melakukan pelayanan pada saat itu ke desa-desa sekitar dan mereka perlu istirahat ya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Namun kumpulan orang banyak di mana Tuhan Yesus ada, pasti di situ banyak orang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat yaitu kesembuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus melewati jalan darat. Ketika dilihat oleh Tuhan Yesus begitu banyaknya orang yang rindu akan firman Tuhan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika perahu yang mereka naiki sampai di sebuah tempat, ya, dan orang-orang yang berbondong-bondong itu pun sampai di tempat yang sama. Kurang lebih 5.000 orang laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di tempat yang sama, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan, kesembuhan buat mereka yang sakit pada saat itu. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, dan lain sebagainya. Tanpa terasa, hari mulai gelap. Murid-murid Tuhan Yesus meminta pada Tuhan Yesus agar mereka dipulangkan ke daerah mereka dan memasuki desa-desa sekitar untuk membeli makanan. Namun Tuhan Yesus katakan, jangan. Biarlah mereka tetap di sini dan kalianlah yang memberikan mereka makanan. Namun murid-murid Tuhan Yesus pun terkejut dan heran. Tuhan, bagaimana mungkin kami memberikan kepada mereka makanan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada kami? Apakah perlu kami membelikan makanan kepada mereka? Namun kami membeli di mana? Karena tempat ini begitu sunyi dan terpencil. Namun Tuhan katakan, bawalah 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Lalu diberikanlah 5 roti dan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga dan memberkati makanan itu. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk merintahkan pada orang-orang tersebut duduk per kelompok. Kalau Tuhan Yesus katakan bagi mereka dalam berkelompok. Dalam kelompok itu terdiri dari kurang lebih 50 orang. Ya, Tante membaca di firman pembanding di Lukas dan Markus. Di sana disebutkan dibagi per kelompok, 50 orang per kelompok. Kemudian roti serta ikan itu dibagikan. Mereka makan dengan kenyang. Ya, boleh dikatakan sangat kenyang. Kalian tahu? Roti dan ikan itu tersisa 12 bakul. Luar biasa mujizat Tuhan.
yang makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya nampak lelah, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera naik perahu untuk pergi ke tempat seberang. Kemudian Tuhan Yesus meminta orang-orang yang 5.000 orang tadi ya, beserta anak-anak dan para wanita untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tinggal sendirian dan Tuhan Yesus naik ke atas sebuah bukit ya. Tengah malam Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus mengucap syukur atas pelayanan yang Allah Bapa percayakan padanya. Tuhan Yesus berdoa dan kurang lebih jam 3 malam Tuhan Yesus mulai menghampiri muridnya dengan berjalan di atas air. Karena jarak antara murid-muridnya yang ada di atas perahu dengan tempat tersebut sudah bermil-mil jauhnya. Namun ketika murid-murid melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, mereka merasa takut dan mereka berteriak, "Hantu! Hantu!" sambil menutup mata. Karena mereka merasa sangat ketakutan. Namun Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Lalu dilihatlah oleh Petrus, "Tuhan, Guru, jikalau itu memang engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Lalu Tuhan berkata, "Datanglah." Kemudian Petrus turun dari atas perahu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Dia pun berjalan di atas air. Ketika dirasakan olehnya angin sepoi-sepoi yang begitu kencang ya, ada rasa takut, ada rasa was-was di dalam hatinya. Saat itu juga Petrus tenggelam. "Guru, tolong aku tenggelam." Lalu diangkatnya Petrus oleh Tuhan Yesus. "Kenapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya?" Lalu Tuhan Yesus beserta Petrus berjalan di atas air dan naik ke atas perahu. Dan seketika itu juga angin pun reda. Petrus beserta kawan-kawannya yang lain yang ada di atas perahu sujud menyembah di bawah kaki Yesus. Dan mereka berkata, "Sungguh engkau anak Allah." Tanpa terasa perahu itu berlayar dan sampailah di sebuah tempat, yaitu sebuah daratan yang bernama Genesaret. Ketika Tuhan Yesus sampai di kota yang bernama Genesaret, nampaklah penduduk itu berbondong-bondong melihat ada Yesus beserta murid-muridnya sampai di tempat mereka. Karena mereka pun mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong mengajak teman-temannya, sanak saudaranya untuk menjumpai Yesus. Ketika dilihat oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang hadir untuk mendengar firman Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Maka Tuhan Yesus beserta murid-muridnya melakukan pelayanan pada saat itu juga di Genesaret. Anak-anakku sekalian, kita melihat ya, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sekalipun mereka merasa capek, sekalipun mereka merasa lelah, lapar, ya, mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan dengan semangat, ya. Kenapa mereka mau melakukan itu semua? Karena ada kasih di dalam hatinya. Kasih Allah Bapa ada di dalam hati mereka. Sehingga mereka mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tante mau tanya di sini, anak-anak siapa kalau di dalam gereja, kalau diminta
berdoa oleh guru kalian, memimpin doa, kalian menolak. Jangan saya tante, minggu kemarin sudah saya, atau 2 minggu yang lalu sudah saya. Atau ada yang diminta oleh guru kalian, ayo edarkan kantong kolekte. Jangan saya tante, yang lain tante, teman saya tante, yang itu. Nah, saling lempar-lemparan. Kalian tahu, Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka mengeluh. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka komplain jika diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Nah, firman pada pagi hari ini sudah menegur kita semua. Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sekalipun lelah ya, mereka tidak komplain loh. Melainkan mereka melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk minggu ini, Tante akan memberikan ayat hafalan, kalian perhatikan ya. Terambil di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk kelas besar, Tante memberikan tugas pertanyaan. Yang pertama, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan pelayanan dengan memberikan makan orang banyak, 5 roti 2 ekor ikan untuk berapa orang. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Kira-kira jam berapa ya Tuhan Yesus berjumpa dengan muridnya di atas perahu? Yang ketiga, Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang ada di atas perahu, ya, ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus berjalan di atas air, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat untuk melakukan pelayanan lagi. Kira-kira namanya apa ya tempat itu? Kalian jawab ya. Kalian ketik seperti biasanya. Mari kita tutup ibadah streaming pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah mengingatkan pada kami untuk senantiasa bersukacita dan giat dalam melayani Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di tanah hati kami yang baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh senantiasa bersyukur jikalau Tuhan senantiasa memberikan kepercayaan pada kami untuk melakukan pelayanan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dan lagu untuk minggu ini adalah lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise.